Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dengan NIM 215231106, kelas Perbankan Syariah 2C. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Sejarah ini hadir sebagai perekat. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana II, Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yakni di Desa Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dusun Karten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam pelafalan Belanda ia tersebut sebagai Ianti dan secara tertulis ia tersebut sebagai Giyanti. Di masa silam perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam peredaman api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana III. Namun luas tanah tersebut menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran, lalu mengeluhkan terkait ketidakadilan kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Jenderal Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki Mangkubumi. Akhirnya ia meminta izin kepada Pakubuwana II dari lumbungnya dikurangi lebih baik. Daripada lumbungnya dikurangi lebih baik buang saja saya sampai tidak bisa kembali ke Jawa. Akhirnya malam itu ia pergi. Sejak saat itu pecah perang. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Arte melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah melakukan perundingan berkali-kali, Harting sepakat dengan keputusan Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di Tanah Jawa pada 23 September 1754. Atas kesepakatan Gubernur VOC dengan Mangkubumi terlaksana bahwa Pakubuwana III menjadi sang pengganti Pakubuwana II, dan nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara. Dengan surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal dari terbelahnya Tanah Jawa atau yang dikenal dengan Thalia. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I. Sejak 13 Februari 1755, 2 hari kemudian ada pertemuan. Tujuannya untuk memutuskan pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain. Proses pembagian ini mengalami proses yang panjang sekitar 20 tahun. Sementara itu Raden Mas Said yang dahulu membantu Mangkubumi melakukan pemberontakan yang menuntut hak wilayah pada 17 Oktober 1755 ia mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756 ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menandatangani perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat Tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah Kesunanan Surakarta. Keterbelahan Jawa belum juga berhenti pada tahun 1813.
di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang berada dan mengantarkan keberagaman dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an, membuat masing-masing memiliki nasib berbeda. Di masa Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya dan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.